Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa may yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabah virus corona pandemi Covid-19 sampai saat ini belum mau berakhir. Tentu kita optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah cabut wabah ini sehingga memberikan keberkahan kepada seluruh umat manusia dan dapat mengabdi dalam rangka takarrub ila Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah tentu sepatutnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya senantiasa istiqomah. Para kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita tahu bahwa sesungguhnya virus corona ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus bisa dikatakan sebagai tentara Allah yang dikirim oleh Allah Subhanahu kepada umatnya agar kita sadar, waspada dan tentu sekaligus menghilangkan keangkuhan, kesombongan dalam rangka kehidupan ini. Karena ternyata dengan virus yang kecil yang tidak tahu bentuk dan wujudnya, kita semua terpengaruh. Semuanya kita penuh dengan ketakutan dan tentu penuh kewaspadaan. Yang sama-sama kita tahu penyakit ini, virus ini belum ditemukan vaksin atau yang bisa mengatasinya. Oleh sebab itu mungkin kita perlu renungkan bagaimana Allah dalam surat Al-Mudaththir ayat 31 memberikan kepada kita sebuah ingatan. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Dan tidak ada yang mengetahui bertentara Rabbmu melainkan Dia sendiri. Artinya apa? Allah memberikan ini berbagai banyak hikmah yang perlu kita ambil khususnya dalam rangka introspeksi diri kita, sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian yang patut kita pahami, apa yang dilakukan seharusnya sebagai seorang muslim dalam menghadapi wabah pandemi Covid-19 ini. Tentu kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memulai dari idza dzukira wa zilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkal. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ketika dipanggil nama Allah, ada getaran hati, ada kepekaan, ada kepedulian, ada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun kauniyah, bertambah iman dan selalu kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berupaya, setelah kita berusaha. Karena apa? Itu adalah sebuah kepribadian seorang muslim. Setelah kita bertawakal, tidak lupa kita mohon kepada Allah, berdoa. Mudah-mudahan virus wabah Covid-19 ini atas izin Allah cabut. Dan yang tidak kalah pentingnya yang ketiga ada setelah kita bertawakal, berdoa juga ada istighfar kepada Allah. Boleh jadi ini banyak dosa yang kita lakukan, banyak pengingkaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga Allah mengingatkan kepada kita, Allah mengimpor kepada kita atau menegur pada kita, atau boleh jadi Allah mengajak kepada kita. Maka senjata yang kita lakukan, kita minta ampun kepada Allah dengan tulus, ikhlas dan mengakui. Karena istighfar ini minta ampun pada sebuah perintah Allah yang wajib dilakukan oleh kita. Wastaghfirillah, inna Allaha kana ghafurur rahim. Maka mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana ungkapan dalam surat An-Nisa ayat 106. Ada beberapa hal dalam rangka menghadapi wabah COVID-19 ini menurut Syekh Ahmad yang dianjurkan oleh kita sebagai orang yang beriman dalam rangka mengatasi tersebut. Setelah kita berusaha secara maksimal, secara lahiriah, dan kita juga berusaha secara ukhrawi mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran yang bisa laksanakan adalah dalam mengatasi wabah virus pandemi COVID-19 ini, tentu kita menjaga sholat kita, menegakkan sholat kita, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Dengan banyak kita sholat kepada Allah, memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan kita. Mudah-mudahan melalui sholat ini Allah doa kita terkabulkan. Yang kedua, menjaga wudhu. Karena wudhu ini bagaimana dianjurkan pemerintah banyak mencuci tangan. Pada wudhu ini bukan sekedar mencuci tangan, mencuci muka, mencuci kaki, seluruhnya. Tempat-tempat wudhu bersihkan insya Allah dengan wudhu benar. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempercepat menghindari dari terkenanya virus corona tersebut. Yang ketiga, masyarakat muslimin rahimahullah, orang beriman kita menjaga zikir, terutama zikir pagi dan petang, atau zikir menurut kemampuan kita dengan ucapan lisan kita, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemampuan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zikir ini kalau membersihkan sekaligus menggaungkan suara hati nurani kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, yang keempat, pentingnya kita banyak bersedekah. Kemampuan kita, perhatikan kaum duafa, fakir, miskin. Sedekah-sedekah yang kita bisa lakukan sesuai kemampuan kita, sesuai yang ada pada kita. Nah, bagian lain bersedekah juga bagian dari untuk menolak berbagai bentuk penyakit. Juga kita banyak zikir pagi dan sore yang sering kita sudah sama paham, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru mas syai'un fil ardi wala fis sami wa huwa as-sami'ul 'alim. Dengan nama Allah yang bersama-samanya tidak ada sesuatu yang membahayakan, baik di bumi maupun di langit. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mendengar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ini harus menjadi dawamkan kita. Yang itu banyak membaca zikir yang lainnya yang dapat membantukan kita, mempermudah kita. Antara zikir a'udzu bi kalimatit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk ciptaan. Membaca doa sesuai kemampuan kita, harapan kita, kemauan kita dengan penuh tawadu kepada Allah Subhanahu, penuh keikhlasan. Tentu kita juga mengikuti program pemerintah menjaga masker yang dapat agar kita terjaga dari virus yang ada mungkin dari kita atau virus dari orang sekitar kita. Dan ketika bersin kita juga dianjurkan sebagai doa untuk berdoa kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah setelah kita selesai bersin. Dan kita juga menjawab
saudara kita yang bersih dengan berdoa. Tujuh kita menutup hidung dengan masker ini dalam kaitan yang untuk menutup virus kita agar tidak terkena pada orang lain atau kita tidak terkena pada orang lain. Kemudian kita berupaya untuk menjauhi orang-orang yang terkena penyakit corona atau yang dimungkinkan kita dan perbanyak kerumunan orang-orang, menjaga jarak. Dan kaitan ini agar kita bisa terhindar atau upaya ikhtiar yang walaupun semuanya bikin atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah pentingnya yang mungkin kata Syekh Ahmad, ya kita mengkonsumsi obat imun, vitamin, mungkin berjemur agar sinar matahari terkena pada kita. Dan mudah-mudahan upaya ini akan membantu kita, usaha kita, Allah memberikan jalan keluar dan kita terbebas dari virus wabah pada COVID-19 ini. Dan kita mohon mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Allah memberikan kebaikan kepada kita. Allah ujian ini dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang benar kita tanya Allah Subhanahu wa taala. Jika yang salah dari diri sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.